warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Arisdiani, NIM 858525184. Saya dari UT Semarang. Saya akan melakukan praktikum simbiosis. Simbiosis ada 3, 1 simbiosis parasitisme, kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Sedangkan yang ketiga, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, mutualisme di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahannya adalah lembar pengamatan dan alat tulis. Kemudian ada di lingkungan sekitar kita. Ya, saya akan melakukan pengamatan. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Bisa dilihat ada tanaman buah naga dan juga tanaman inangnya. Di tanaman buah naga merambat di tanaman inang sehingga menyebabkan tanaman inang mati ya, ini tumbuhannya karena nutrisinya diserap oleh tanaman buah naga. Tanaman buah naga ini pihak yang diuntungkan dan tanaman inangnya pihak yang dirugikan. Contoh yang kedua, simbiosis parasitisme adalah kutu daun dan pohon alpukat. Di sini pihak yang diuntungkan adalah kutu daun dan pihak yang dirugikan adalah pohon alpukat karena daunnya kering, menimbulkan bercak-bercak. Contoh yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah kucing dan juga kutu. Bisa dilihat pihak yang dirugikan adalah kucing dan pihak yang diuntungkan adalah kutu. Selanjutnya adalah contoh dari simbiosis parasitisme, yaitu tanaman benalu dengan inangnya. Bisa dilihat yang tanaman benalu adalah pihak yang diuntungkan dan inangnya adalah pihak yang dirugikan. Nyamuk, Kak. Nah, ini adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme, yaitu nyamuk dengan manusia. Nyamuk adalah pihak yang diuntungkan karena menghisap darah manusia, sedangkan di sini pihak yang dirugikan itu adalah manusia. Contoh yang keenam adalah lalat buah dengan buah mangga. Di sini lalat buah adalah pihak yang diuntungkan karena mengambil makanan dari buah mangga sehingga buah mangganya menjadi busuk. Contoh ketujuh adalah ulat dengan tanaman sawi. Di sini ulat adalah pihak yang diuntungkan dan tanaman sawi adalah pihak yang dirugikan. Karena ulat memakan daun tanaman sawi sehingga daunnya rusak dan mengganggu pertumbuhan dari tanaman sawi tersebut. Pengamatan yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Di sini ada tumbuhan atau tanaman kelapa dan juga lumut kerak. Bisa dilihat di sini pihak yang diuntungkan yaitu lumut keraknya karena dia mendapat media untuk tumbuh. Sedangkan pihak yang tidak dirugikan atau tidak diuntungkan itu pohon kelapa. Yang kedua contohnya adalah tanaman paku dan juga tanaman mangga. Di sini pihak yang diuntungkan yaitu tanaman paku dan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan adalah pohon mangga. Selanjutnya contoh dari simbiosis komensalisme. Ada tanaman tanduk rusa yang menempel pada pohon mangga. Bisa dilihat pohon mangga masih berdiri kokoh, masih hidup.
Sedangkan tanaman tanduk rusa pun tumbuh subur. Di sini pihak yang diuntungkan adalah tanduk rusa. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contoh yang keempat adalah pohon mangga dengan burung. Di sini burung membuat sangkar di pohon mangga. Jadi pihak yang diuntungkan itu adalah burung dan pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan adalah pohon mangga. Selanjutnya adalah contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama antara lebah dengan bunga pohon kelapa. Di sini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Lebah mendapatkan nektar, sedangkan pohon kelapa dibantu penyerbukannya. Contoh yang kedua adalah semut dengan pohon jambu, di mana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Semut mendapatkan tempat tinggal, sementara pohon jambu terlindungi dari hama oleh semut yang agresif. Contoh yang ketiga adalah cacing dengan tanaman. Di sini kedua pihak sama-sama diuntungkan. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu membantu bunga untuk penyerbukan. Sedangkan keuntungan dari kupu-kupu sendiri adalah memperoleh makanan dari menghisap sari dari bunga tersebut. Kesimpulan dari praktikum ini adalah simbiosis terdiri dari 3 jenis, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Saya menemukan ada 7 contoh simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar rumah saya. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Saya menemukan 4 contoh di lingkungan sekitar rumah saya. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saya hanya menemukan 4 contoh di lingkungan tempat tinggal rumah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.